Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Di edisi hari ini, edisi yang spesial di Jumat yang mudah-mudahan membawa berkah. Tepatnya di tanggal 2 Februari 2024, bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Manggis yang ke-52 tahun. Sohib Manggis semua. Oke, saya Manggis semua. Hari ini tuh kita edisi spesial. Biasanya narasumber kita ngedatangin orang-orang dari luar. Nah, hari ini tuh kita minta langsung ownernya PT Radio Manggis, Pak Sunarno, agar mau ngobrol dan bincang-bincang dengan kita mengenai bagaimana sih Radio Manggis. Mungkin bisa disapa dulu Pak Narno, pendengar kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Sohib Manggis, biasanya tuh yang didengar kalau Radio Manggis siaran itu kalau enggak Kak Tata, terus Kamelia, Bang Ali, kemudian Bang Riki dan Bang Muri. Nah, sebenarnya yang standby setiap harinya di Radio Manggis tuh Pak Sunarno, tapi suaranya nggak pernah kedengaran, jarang-jarang. Katanya setahun sekali ya Pak baru kedengaran. Setahun sekali pun juga belum tentu. Ini pun karena dibajak. Harus, kalau nggak dibajak nggak mau beliau. Oke Bapak, nih kita di edisi hari ini, edisi spesial ulang tahun Radio Manggis yang ke-52 tahun. Tentunya banyak orang yang bertanya-tanya tentang Radio Manggis. Ini kenapa namanya Radio Manggis? Mungkin kayak kru-kru kita yang baru nih, ada si Dimas, si Fadli, Kamel. Banyak yang belum tahu nih Pak, kenapa namanya Manggis. Atau dulunya ada nama lain gitu, atau memang dari awal memang sudah namanya Radio Manggis Pak? Terima kasih. Bener memang katakan tadi bahwa setahun sekali belum tentu saya duduk di sini. Gitu. Cuman selama saya megang Radio Manggis, ini adalah yang kedua kali. Baru 2 kali. Ini yang kedua kali, dan itu pun juga suasana dalam acara yang sama. Ulang tahun Radio Manggis. Iya betul. Oke, baik, terima kasih. Memang banyak orang yang tanya, kenapa kok Manggis, kenapa Radio Manggis? Nah, banyak yang bukan hanya teman-teman kita yang baru yang nanya, tapi juga banyak mungkin teman-teman dari luar. Fan sampai detik ini belum pernah ada yang nanya seperti itu. Mungkin akan tetapi justru relasi-relasi kita. Kenapa namanya Manggis ya Pak ya? Iya. Jadi kalau nama Manggis itu sebetulnya karena ini adalah berdomisili di Kelurahan Sungai Asam dan kemudian namanya Kampung Manggis. Nah, kenapa Kampung Manggis? Memang pada saat itu sebelumnya memang di daerah di sini di tanah ini itu pernah ada pohon manggis. Ada pohon manggis. Memang betul-betul itu ada pohon manggis. Nah, dan satu-satunya pohon manggis itu sekarang sudah nggak ada karena kita tebang pada waktu itu ada hajatan. Di Radio Manggis, tepatnya adalah di depan pintu masjid. Masuk. Oh, dekat masjid yang di depan. Iya, betul. Okay. Sekarang ada pohon pisang. Itu kalau kita bicara sejarah Radio Manggis. Akan tapi sebelumnya bukan Radio Manggis. Kalau orang-orang lama banyakkan yang orang-orang tua kita, mungkin kalau kita sebut Radio Manggis, kebanyakan nggak tahu. Oh, jadi dulu memang Manggis akan tapi disingkat dengan nama MBS. Oh, MBS. Manggis Broadcasting System. Oh, gitu, MBS. Ya. Karena ada peraturan di tahun berapa? 90 atau 80-an ya? 90 sekian. Itu kan kita untuk nama-nama usaha kan tidak boleh menggunakan istilah asing. Iya, betul. Nah, dari itu akhirnya kita rubah menjadi, ya kita ambil Manggisnya. Jadi PT Radio Manggis itu untuk secara perusahaannya
ya secara badan hukumnya dari tadinya PT Manggis Broadcasting System jadi menjadi PT Radio Manggis, dan jadi Manggis. Jadi sebutan di udara dulu pernah ada Ragis FM. Iya, Ragis FM kan Radio Manggis. Nah, itu kalau kita bicara sejarah kenapa namanya Radio Manggis. Radio Manggis. Oke nih, Sohib Manggis ternyata penuh penuh sejarah lah kenapa namanya Radio Manggis. Nggak sembarangan nih. Dan membawa membawa hoki bagi Radio Manggis. Kenapa aku bilang hoki? Karena jarang banget kalau radio itu umurnya sampai 52 tahun, ini lebih tua dari aku malahan nih, Pak Darno. Alhamdulillah. Untuk sekarang radio yang paling tua kayaknya Radio Manggis, atau ada yang radio lain lebih tua dari Radio Manggis nih, Pak Darno? Kalau kita bicara paling tua, kalau manusia itu kan ya mungkin ya umur itu kan diakhiri dengan kematian. Iya, betul banget. Dengan kematian. Akan tetapi kalau di bidang radio, di usaha seperti ini kan bukan istilah kematian ya. Jadi kalau kita bicara paling tua ya sekarang mungkin yang paling tua kita berani ngeklaim paling tua Radio Manggis, karena dari generasi awal di Jambi itu setahu saya karena saya megang Radio Manggis adalah sudah generasi kedua. Oh, generasi kedua. Iya, generasi kedua. Sehingga ada 4 atau 5 radio yang masih bertahan dengan namanya. Dari awal itu ya Radio Manggis. Mohon maaf kalau untuk yang lainnya mungkin ya nggak tahu kemana itu, karena ini sudah nggak mengudara lagi kan begitu kan. Mungkin ada ya. Katakanlah mengudara. Mungkin frekuensinya mungkin mengudara, tetapi secara badan hukum udah nggak ada lagi ya. Radionya udah nggak ada lagi. Udah kayaknya sudah nggak ada. Untuk sampai saat ini setahu saya ya. Wah, ini keren banget nih ceritanya dari Pak Sunarno tentang Radio Manggis. Nah, tapi ini ada yang unik nih, mungkin Sohib Manggis semua. Kan kebanyakan kita tuh tahu bahwasannya Radio Manggis ini identik dengan yang namanya radio dengan musik dangdut nih, Pak Narno. Okay. Nah, ini mungkin bisa dibisikin sedikit ke Sohib Manggis semua. Kenapa sih di saat radio-radio yang lain itu cari pasarnya anak-anak muda, nah tapi Radio Manggis ini pasarnya radio dengan musik dangdut agak beda sedikit. Tapi sebelum Pak Sunarno jawab, sepertinya kita sudah mau masuk waktu sholat asar. Kita jeda sholat asar terlebih dahulu, kemudian baru dijawab lagi pertanyaan kenapa sih Radio Manggis itu fokus dengan yang namanya musik dangdut. Oke, saya Manggis, dinantikan ya. Oke, masih di Radio Manggis, berputar musik dangdut sejambi raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain? Oke, saya Manggis semua, kita balik lagi nih ngobrol dengan Pak Sunarno, owner Radio Manggis 96 FM. Nah, tadi sebelum jeda waktu sholat asar tuh, aku sempat nanyain ke Pak Sunarno, gimana sih Pak Narno, kenapa Radio Manggis ini fokus ke radio dangdut, padahal ya musik-musik pop, rock mungkin yang pasarnya anak-anak muda itu lebih rame. Nah, kenapa nih Radio Manggis fokusnya ke musik dangdut dan ya cenderung dikategorikan sebagai musik orang tua nih katanya ya. Gimana tuh, Pak? Terima kasih. Kembali saya bertanya, pendengar radio di Jambi siapa sih? Nah, itu ya. Itu kembali saya bertanyakan. Jadi siapa sih yang mendengarkan radio? Pendengar radio di Jambi khususnya. Apakah kita bicara di Jambi. Apakah anak muda? Apakah orang tua? Artinya apakah 30 min, 25 min atau 20 plus? Iya, betul. Ini yang jadi memang yang ramai dengerin radio di Jambi ini umuran ini, Pak ya, mungkin umuran menengah ke atas gitu ya, rata-rata. Dalam arti menengah atas apanya nih?
usianya mungkin 30 tahun ke atas. Jadi ada sejarahnya sih. Jadi sekali lagi saya katakan di awal tadi, saya adalah generasi kedua. Iya. Generasi kedua yang menurut saya juga awal saya masuk itu belum FM. Oh, dulu masih Belum. Jadi sejarah, AM. saya akan bicara sejarah. Dan Radio Manggis itu adalah pada awalnya sebetulnya belum menjadi radio yang komersil ya. Dulu kan orang tua suka ngebreak ya gitu. Iya. Dulu kan itu sebetulnya. Jadi pernah SW, MW, AM. Aku Nah, yang taunya AM, Pak. AM sampai sekarang itu juga pada saat saya masuk itu masih AM dengan frekuensi 558. 558 AM. Ya kan? Ya. Pada tahun 2000 karena orang tua udah sepuh ya kan, sudah nggak sanggup lagi lah mungkin. kurang untuk ngurusin. Sementara saya sendiri juga punya tanggung jawab pekerjaan sendiri di perusahaan pada waktu itu, sehingga saya harus belajar dari belakang sedikit demi sedikit, ingin mengetahui seperti apa sih radio, mengelola radio. Dan setelah saya pelajari sebetulnya kalau dikelola benar-benar insya Allah ada hasilnya. Bisa Pak ya. Karena pada saat saya masuk itu boleh dikatakan Radio Manggis itu hidup segan mati tak mau. Oh, setengah sadar ya. Iya, setengah sadar. Nah, dari situlah akhirnya saya diskusi dengan teknisi saya pada waktu itu ya, hanya dia yang bisa saja bicara. Saya mau terjun langsung ke radio. Saya ingin mengelola radio. Tapi kalau masih seperti ini, ya saya rasa nggak akan. Nah, akhirnya kita putuskan kita akan pindah ke FM. Frekuensi FM ya. FM. Kita dengan ya kerja keras memang kita waktu kita mau pindah ke FM ya, karena itu baru peralihan ya. Ketika kita ke FM, kita pun juga harus memutuskan apakah kita juga akan di segmen yang sama all genre musik, ada dangdut, ada pop, ada rock, iya betul, komplit ya. Apakah kita ngambil satu jalur? Nah, dari analisa kita pada saat itu, pendengar kita rata-rata adalah 30 plus. 30 plus. Ya, 30 plus. Dan dari pengamatan kita, siapa sih yang orang mendengarkan radio di Jambi? Ternyata adalah, mohon maaf, adalah ya orang-orang 30 plus, dan pekerja adalah pedagang, orang pasar Pak ya. Ya, kebun. Nah, walaupun ada juga yang 25 min, ya kan saya katakan 30 min, akan tapi kalau kita bandingkan dengan 30 plusnya, banyak 30 plus, dan 60% adalah perempuan. Oh, perempuan. Nah, dari situlah akhirnya kita ambil kesimpulan kita akan mengambil jalur dangdut. Oke. Jalur dangdut. Meskipun pada saat itu dikatakan dangdut kampungan katanya kan. Katanya gitu. Pak. Katanya ya. Tapi saya harus punya sikap, harus ngarah ke fokus satu musik adalah dangdut. Karena ternyata dangdut adalah musik rakyat. Iya betul banget. Kan gitu, musik rakyat, dan juga siapa sih yang bisa kita pengaruhi dengan iklan-iklan di radio? Iya betul. Ya, mohon maaf kalau kita pedagang, berkebun, nonton TV dan lain-lain bisa, baca koran dan lain-lain ya harus meluangkan betul-betul meluangkan waktu gitu loh. Nah, dari situ makanya karena pedagang angkatan kita adalah pendengar kita di 30 plus, terus masyarakat yang masih bisa ya kita sukui dengan iklan-iklan adalah ya orang-orang tersebut. Ya kalau kita di kota ya sakit. Dan kayaknya jadi pilihan tepat ya Pak ketika merubah Radio Manggis ini fokusnya ke radio dangdut, itu akhirnya bisa bertahan selama kurang lebih
di usia yang sekarang di tahun 2024 di usia 52 tahun. 52 tahun Pak, ya. Alhamdulillah. Dan itu makanya dalam prinsip saya adalah pengelolaan radio adalah ya komitmen, konsisten dan fokus. Komitmen, Ya. konsisten dan fokus. Kalau kita komitmen tentunya komitmen dengan antara hak dan kewajiban dengan kru-kru kita. Iya. Itu pasti ya kan. Komitmen bahwa kita ya memang di dunia radio. Ya kan? Lah, terus apa dari satunya tadi? Konsisten. Konsisten. Saya akan konsisten tetap di dangdut. Walaupun pada saat itu ketika kita pindah ke dangdut, nggak begitu saja. Karena juga kru-kru kita menentang. Ya banyak, mungkin nggak suka musik dangdut. Bukan nggak suka, karena juga dia Nggak juga. hobi, Ya akhirnya saya, walaupun dia juga punya alasan, Pak. Pendengar kita kan bukan dangdut saja. Iya betul. Ada yang lain dan macam-macam. Nanti kalau kita dangdut nanti Lari. ditinggalkan Ya. orang. Ya, saya gampang. Kita ini adalah ibarat warung. Saya hanya menyediakan ayam bakar, ayam goreng. Kalau mau makan ikan bakar, Nah, kalau mau makan ikan bakar, silahkan ke warung sebelah ada. oke. Kalau mau makan sate, silahkan ke warung sebelah ada. Karena apa? Karena yang punya warung juga bukan saya sendiri, tapi Banyak. Kan begitu. Seperti kalau kita ingin dangdut, ya silahkan ke Radio Manggis. Kalau ingin mendengarkan musik yang lain, ada radio yang lain. Betul. Karena itu juga sempat saya pada waktu EDP mengurus izin, itu saya juga sempat ditentang. Kenapa dangdut? Harus pada musik lain. Jawaban saya sama seperti itu. Itu. Tapi selain musik dangdut di Radio Manggis ini ada musik-musik lain sebagai selingan Pak ya? Ya, itu adalah ya untuk ini apa ya? Karena kita tidak bicara 100% dangdut kan. Kan Berapa persen Pak kalau Radio Manggis ini dangdutnya? Ya katakanlah mungkin sekitar 90% dangdut lah ya. Dan Kan gitu. 10%-nya musik lain Pak ya? Iya, 10%. Dan konsisten. Dalam pengelolaan radio tadi juga kita juga secara fokus tadi adalah kadang ada beberapa ketika kita punya usaha radio dan terkadang juga banyak kita punya usaha yang lain. Sebetulnya usaha yang lain kita itu juga gara-gara radio kita. Karena pada saat kita mau mendirikan usaha, yang promokan siapa sih? Radio kita. Iya betul sekali Pak. Akan tetapi sayangnya ada beberapa yang ketika usahanya maju, akhirnya radio ditinggalkan. Artinya nggak fokus lagi ke radio. Gitu. Nggak ngurus radio lagi Pak ya? Nggak ngurus radio lagi, mungkin dengan cara bagaimana. Dan akhirnya kan ditinggalkan. Lah ketika usaha yang lainnya sudah mulai menurun, kita kembali ke radio sudah terlanjur mati. Itu contoh aja. Jadi harus gitu. fokus Jadi Pak saya ya? katakan fokus, ya memang saya fokus. Di sini walaupun juga ya Yang lain tetap. yang tahu dapur kita kan sendiri gitu kan. Tapi intinya ya alhamdulillah sampai sekarang Masih bisa sudah bertahan. 52 tahun. Nah, dan alhamdulillah juga kita juga sudah penyiar-penyiar kita, kalau kita bicara penyiar adalah waktu awal-awal ada yang namanya Pak Aspen dan Bu Nora, itu adalah pemilik radio penyiarnya. Oh, awalnya dulu yang penyiar itu yang pemilik radionya ya? Iya. Oke. Ada mungkin kalau orang-orang dulu mungkin ada yang masih orang-orang tua kita mungkin masih ada yang kenal, mungkin yang namanya Ibu Nora, Pak Aspen itu adalah owner Radio Manggis. Radio Manggis. Apa dulu nama BSP Pak ya? MBS, MBS. Manggis Broadcasting System. Nah, gitu. Oke nih saya Manggis kayaknya makin menarik kita ngobrol dengan Pak Sunarno tapi kayaknya waktu juga sudah menunjukkan jam 4 tapi masih bisa lah nih sebentar lagi untuk closing statement. Namun sebelum kita dengar closing statement dari Pak Sunarno, kita dengar dulu satu jeda iklan yang mau lewat berikut ini. Oke saya Manggis kembali lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan di edisi yang luar biasa spesial, edisi hari ulang tahun Radio Manggis yang ke-52 tahun bersama owner PT Radio Manggis Pak Sunarno.
Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Pak, boleh ya? Boleh. Belum capek kan? Kalau Bapak nih nggak pakai capeknya, karena yang saya tahu selain aktif di radio, beliau ini juga dulu nggak tahu ya masih apa enggak aktif di sepeda Pak ya? Udah pensiun. Udah pensiun. Udah ganti. Udah nggak lagi. Udah cari olahraga yang lebih ringan kayaknya Pak. Mungkin main gaple. Kan olahraga juga tuh main gaple. Oke Pak, nih ada pertanyaan nih dari teman-teman kru-kru kita yang dititipin ke aku. Katanya tadi sekarang ini kan banyak yang namanya new media, kayak media sosial, TikTok, Facebook, Instagram. Ini apa nggak khawatir nih radio dengan keberadaan media-media baru? Apa nggak takut tergeser dengan perkembangan zaman? Gimana tuh Pak tanggapannya? Terima kasih. Kalau takut itu istilahnya bukan takut, khawatir. Khawatir. Kekhawatiran pasti ada. Akan tetapi bukan berarti itu menjadi momok radio sehingga kita apa ya? Terus ya ketakutan, kalau kita hanya ketakutan terus tanpa pikir, ya akhirnya juga akan mati juga. Iya. Kan gitu. Tapi justru bagi saya adalah itu justru merupakan tantangan yang harus kita hadapi, karena juga saya katakan bahwa radio tidak akan pernah mati. Kenapa? Ketika ada digital, sosmed dan lain, radio toh juga bisa mengikuti itu. Ketika kita bicara Facebook, kita bicara Instagram, radio itu juga bisa live di situ. Betul Pak. Kan begitu. Lah, secara digital kita juga bisa streaming seperti yang kita lakukan. Radio Manggis juga sudah punya dan streamingnya bisa sendiri. Streaming Pak ya. Ya, aplikasi yang ada di Android kita juga sudah ada. Jadi bisa didengarin dimanapun. Ya, jadi rasa kekhawatiran pasti ada. Dan jujur dengan adanya sosmed tadi, makanya ada beberapa radio yang akhirnya gulung tikar karena tidak apa ya? Nggak mengikuti perkembangan zaman kali Pak ya? Itu bisa jadi tidak kreatif karena ya itu tadi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman tadi. Tapi bagi saya adalah justru dalam tantangan dan tergantung dari bagaimana tim-tim kita. Jadi itu salah satu mungkin yang bisa bikin Radio Manggis masih bertahan dan walaupun banyak gempuran dari media-media yang baru kayak media sosial, TikTok, Facebook dan lain sebagainya, Manggis tetap bisa eksis dan ada di hati pendengarnya. Oke nih Bapak, tadi juga ada yang ikut nanya nih, katanya beberapa kali dengerin Radio Manggis, stay tune di frekuensi 96 FM. Itu ada banyak sekali iklan yang muncul, mulai dari iklan obat, iklan yang baru-baru ini banyak juga caleg dan lain sebagainya. Nah, ini nih sebenarnya seefektif apa sih Pak kita promosi dan bikin iklan di radio sebenarnya kalau menurut Bapak? Ya, terima kasih. Mungkin saya nambah sedikit yang masalah sosmed tadi ya. Di awal tadi bahwasanya ketika kita mengikuti perkembangan, kita juga punya sosmed. Dan kalau sosmed itu kita kerjakan, itu toh juga menghasilkan. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika nyambungnya juga ke iklan. Ya, nyambungnya ada ke iklan. Jadi hidupnya radio adalah dari iklan. Nah, bicara masalah seberapa efektif. Ya kalau menurut saya sangat efektif. Apalagi tadi juga dengan adanya kita punya sosmed. Penawaran kita kalau kepada pengiklan dan lain-lain adalah selain kita juga lebih di radio, kita juga tawarkan ke sosial media, sosmed kita, sosial media kita. Dan nanti boleh dicek juga bagaimana aktifnya sosial media kita. Kan begitu. Nah, memang kalau untuk yang saat ini rata-rata untuk sosmed itu hanya sebagai pendamping dan belum secara kita komersilkan. Tapi itu adalah sebagai awal ketika kita dapat iklan di radio, kita juga akan dapat
Otomatis Pak ya. Otomatis di sosmed kan gitu. Nah, kalau masalah efektif, jujur saya sendiri pernah menguji. Jadi pada saat itu kenapa? Karena saya juga sama mungkin pertanyaan, efektif nggak sih iklan di radio? Dan saya punya suatu produk. Satu produk itu belum ada dijual dimanapun. Satu-satunya produk adalah yang ada di sini. Karena setiap ada pengiklan, entah itu iklan apapun, saya kan ya udah, tolong putar satu hari sekian kali ya. Hasilnya bagaimana saya tidak tahu. Yang penting masuk. Nah, kan gitu kan. Nah, tetapi saya pernah mencoba sendiri, ada satu produk yang belum dikenal dan langsung saya iklankan. 1 bulan, alhamdulillah nggak ada yang beli. Belum ada, nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli, alhamdulillah. Akan tetapi dari situlah akhirnya saya analisa apa penyebabnya. Kalau nggak ada orang dengar, nggak mungkin. Ya. Nah, tetapi permasalahan kok nggak ada yang beli. Jangankan beli, orang tanya pun nggak ada. Ini apa gitu Pak? Apa masalahnya? Lah dari situlah akhirnya saya analisa ada kemungkinan kesalahan adalah di materi iklan. Jadi efektif dan tidaknya beriklan beriklan ya dimanapun itu bagaimana kita menyajikan materi yang akan kita sampaikan. Nah ternyata setelah kita ganti materi yang lebih menarik dan alhamdulillah dalam waktu 1 minggu tuh ada yang beli, ada respon. Jadi artinya apa ya, kalau kita bicara efektif, sangat efektif, tergantung materi iklan yang akan kita tayangin Pak ya. Iya. Tapi juga jujur ini Sohib Manggis semua, kalau aku pribadi sih dulu sebelum kenal Radio Manggis, aku tuh juga nggak percaya tuh Pak, benar nggak sih kalau kita bikin iklan di radio orang bakalan tertarik, karena di TV aja belum tentu kita tertarik. Nah sejak aku ada di Radio Manggis di kawasan Kampung Manggis ini, beberapa kali lagi rehat istirahat siaran, lagi ngopi di depan, ada aja yang datang tuh mau nyari produk, nanyain, dan itu hampir setiap hari ada. Jadi bisa kita simpulin lah bahwasanya kalau kita punya produk dan ngiklanin di Radio Manggis itu nggak sia-sia, bisa jadi bakal ada yang beli pasti itu, karena setiap hari sendiri kita lihat di Radio Manggis ada aja yang beli produknya. Oke, saya Manggis nih udah hampir 1 jam lebih kita ngobrol dengan Pak Sunarno. Sekarang udah jam 4:15. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita tanya dulu gimana sih suka duka dan harapan Pak Sunarno di hari ulang tahun Radio Manggis yang ke-52 tahun ini Pak. Terima kasih. Kalau kita bicara suka duka, mungkin banyak dukanya daripada sukanya. Tapi bagaimana apapun yang terjadi tetap kita syukuri. Alhamdulillah kita 52 tahun kita mengudara, dan alhamdulillah juga banyak orang-orang yang terhibur. Iya banget Pak. Dan itu harapannya tentunya ya Radio Manggis tetap eksis dan bisa menyajikan format-format siaran yang sesuai dengan harapan dari pendengar semuanya, bisa menyampaikan informasi-informasi yang seimbang. Kan itu bukan kita hanya kritikan saja, tentunya juga ada kritikan baik untuk warga masyarakat maupun pemerintah. Itu harapan kita, dan teman-teman juga dari kru-kru kita mungkin juga bisa menyajikan berita-berita yang ya sekali berimbang lah ya. Iya betul kan Pak. Itu mungkin tahun ke depan juga mungkin tambah tahun, tambah dewasa, dan makin maju lagi Pak ya. Mudah-mudahan makin maju, harapan kita kan seperti itu. Oke. Dan terima kasih kepada teman-teman kru yang selama ini juga sudah mendukung Radio Manggis, sehingga tanpa ada dukungan dari teman-teman, saya kira juga Radio Manggis tidak akan bertahan sampai sekarang. Untuk fans Radio Manggis juga Pak ya. Iya, terima kasih juga kepada para fan, para pendengar Radio Manggis yang selalu setia, karena tanpa kalian juga Radio Manggis tidak ada apa-apanya. Karena prinsip saya adalah hanya ada 3. Kalau selalu saya mengatakan kenapa alasan orang mendengarkan radio. Saya yakin kalian kadang-kadang para pendengar itu rindu kepada penyiar favorit kalian
Lah, itulah tandanya bahwa Anda mendengarkan radio karena suka dengan penyiarnya. Tapi ada juga yang mendengarkan radio karena ingin mendengarkan musiknya, ingin terhibur. Tapi ada juga yang mendengarkan radio karena ingin informasi-informasi yang kita Berikan. sampaikan. Artinya, ya harapan kita ketiganya bisa nyampe, ya disukai. Tetapi minimal kita mendengarkan radio, ya ada dua hal yang kita sukai. Hiburannya atau penyiarnya. Hiburannya atau informasinya, penyiarnya atau informasinya. Itu, saya kira itu. Terima kasih. Oke, saya Manggis, nggak terasa kita udah ngobrol panjang lebar, banyak sekali cerita-cerita sejarah mungkin Pak ya, yang disampaikan oleh Pak Narno tentang Radio Manggis. Sudah 52 tahun mengudara dan mudah-mudahan kedepannya makin sukses lagi, makin lancar lagi. Amin. Dan mudah-mudahan juga yang paling penting itu nggak setahun sekali lah Pak Narnonya siaran. Mungkin ada jam-jam kosong boleh diisi silakan. dengan lagu-lagu nostalgia, dangdut nostalgianya, ngobrol-ngobrol dengan fansnya. Mana tahu nih dengar suara Pak Narno, orang makin banyak yang dengerin Radio Manggis nih. Amin. Oke, kita pamit undur diri dulu semua sohib Manggis. Mungkin ketemu lagi di Jumat depan di edisi podcast yang kalau nggak salah yang ke-14. Hari ini yang ke-13 dengan narasumber yang lain tentunya dan juga yang tentu menarik dan informatif. Saya Mas Pri dan Pak Sunarno. kita berdua pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.